Halo, jumpa lagi bersama saya dalam video kami yang membahas tentang uh, telah kami atas surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20 yang kami kaitkan dengan pernyataan dua pendeta yang mengatakan Bunda Maria itu berdosa. Ada beberapa orang memberi tanggapan seakan mereka mendukung dua pendeta tersebut. Mereka menggunakan logika, ya, menggunakan penalaran ya yang masuk akal. Oleh karena itulah, dalam video kita kali ini kita akan coba memahami logika mereka tersebut, ya. Jadi logika mereka bahwa Maria itu berdosa itu berangkat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 19. Persisnya ya lengkapnya itu surat Paulus itu dari ayat 12 sampai 21. Di mana kalau kita buka kitab suci, uh, teks tersebut dikasih judul Adam dan Kristus, ya. Akan tetapi dalam video ini kami hanya fokus kepada ayat 19 saja, di mana di sana tertulis sebagai berikut. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dalam ayat ini setidaknya ada empat poin penting, ya. Yang pertama ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi apa? Ketaatan satu orang dan menjadi orang benar. Itu poin keempatnya. Nah, ketidaktaatan satu orang ini itu dikaitkan dengan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa yang ada dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Jadi, ketidaktaatan satu orang ini kalau dikaitkan dengan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu spontan orang langsung mengaitkannya dengan Adam, ya. Sedangkan ketaatan satu orang itu dikaitkan dengan kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, ya. Jadi ketaatan Yesus inilah ya satu orang tersebut. Sedangkan menjadi orang benar itu bisa dilihat dengan atau ditafsirkan memperoleh keselamatan, ya. Jadi kalau kalimat yang di atas tadi ketidaktaatan satu orang uh, yaitu Adam membuat semua orang menjadi orang berdosa. Sedangkan ketaatan Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya, semua orang memperoleh keselamatan. Ya. Nah, jadi logika uh, yang menyatakan Maria berdosa itu pada poin di atas tuh ya. Jadi ketidaktaatan satu orang membuat semua orang telah menjadi berdosa. Jadi kata kuncinya itu semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, pertanyaannya, Maria itu orang atau bukan? Tentu jawabannya adalah orang. Nah, karena Maria itu adalah orang, maka kesimpulan logisnya Maria adalah orang berdosa. Demikian ya cara berpikir mereka ini ya. Nah, tetapi apa yang logis belumlah tentu benar. Nah, di sini kami mau mengajak Anda untuk memahami teks Roma bab 5 ayat 19. Dan memahami teks ini berarti kita berusaha untuk memahami Paulus, ya. Jadi tidak bisa kita memahami teks teks tersebut tanpa memahami Paulus, ya. Nah, apa yang terjadi oleh mereka-mereka yang mengatakan Bunda Maria berdosa berangkat dari teks ini itu karena mereka hanya fokus pada apa yang tertulis, mereka hanya fokus pada teks Roma itu tanpa memahami Paulus, ya. Nah, Paulus kalau kita memperhatikan surat-suratnya, ya,
kita bisa menemukan gaya teologi Paulus itu, yaitu dualitas atau hitam putih. Ya, Paulus banyak memberi semacam konfrontasi, pertentangan atau eh, pembedaan, ya, dua. Ya, misalnya kita sering mendengar jasmani dan surga. Ya, manusia dari manusia jasmani dengan manusia surga, atau ada juga Paulus membuat pembedaan Yahudi dan Yunani. Tidak ada Romawi, tidak ada Indonesia, tidak ada yang lainnya. Yang ada Yahudi Yunani. Sekalipun Paulus ada di Makedonia, sekalipun Paulus ada di Efesus, ada di Korintus, tetap bahasa yang digunakan Yahudi Yunani. Ya, tidak ada Romawi. Ya, sekalipun dia menulis surat kepada jemaat di Roma, tetap yang dia gunakan adalah Yahudi Yunani. Jadi tidak ada antara. Jadi kalau nggak hitam ya putih, atau semuanya jadi satu. Itu. Atau dia pernah mengatakan, jika aku lemah, aku kuat. Jadi lemah kuat. Itu. Atau hamba dengan orang merdeka. Ada banyak. Ya, ada banyak contoh di mana Paulus punya cara berpikir, ya, dualitas, ya, pria wanita, roh dan daging. Nah, bagaimana teologi Paulus ini memahami teks Roma 5 ayat 19 ini? Pertama-tama kita harus paham bahwa pusat pewartaan Paulus dan juga termasuk rasul-rasul yang lain itu adalah Yesus Kristus, ya. Itu. Jadi yang diwartakan itu adalah Yesus karena itulah pusatnya. Jadi kalau tidak ada Bunda Maria atau tidak ada yang lain, ya wajar karena pusat pewartaannya itu hanya Yesus Kristus. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kenapa Maria tidak ada? Ya, karena tidak termasuk dalam pusatnya. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, ya, Roma 5 ayat 19 ini, itu Paulus mau menekankan, ya, pertentangan Adam dan Yesus, ya. Itu. Nah, maka dari situlah muncul manusia pertama dan manusia kedua atau terakhir, ya. Nah, kalau kita gunakan istilah ini berarti Yesus itu ada setelah Adam. Loh, itu salah. Karena apa? Yesus sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan, jauh sebelum Adam diciptakan. Nah, jadi tapi apakah istilah Paulus salah? Tidak juga, karena Paulus membuat perbandingan, mempertentangkan, ya. Muncul istilah lain, Adam lama dan Adam yang baru. Nah, berangkat dari cara pandang, cara pikir Paulus ini, Gereja Katolik coba melihat kembali, ya, kitab Kejadian bab 3 ayat 1-24. Kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ternyata di sana ada peran Hawa. Jadi Hawa lah yang memetik buah yang dilarang. Hawa lah yang pertama memakan buah itu. Itu. Nah, jadi Gereja Katolik menggunakan cara teologi Paulus dualitas tadi, maka mempertentangkan antara Hawa dan Maria. Hawa sebagai simbol ketidaktaatan, Maria sebagai simbol ketaatan. Dengan pernyataan populernya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dikenallah Maria sebagai Hawa baru. Dari penjelasan di atas, kita sampai pada kesimpulan logis. Yang pertama, haruslah dikatakan apa yang dikatakan orang dengan logika Maria berdosa, itu karena mereka menganut asas sola scriptura, hanya berdasarkan teks yang tertulis. Ya, Gereja Katolik tidak hanya sola scriptura. Gereja Katolik melihat kitab suci
memperhatikan juga konteks sosial budaya, memperhatikan juga maksud dan cara pikir penulis, melihat latar belakang peristiwa dan juga aliran-aliran filsafat. Ya, jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana eh, memahami logika mereka yang mengatakan Bunda Maria itu berdosa. Sekian dan terima kasih.